واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita masih Allah pertemukan di salah satu majelis dari majelis-majelis yang akan dibacakan di dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara faidah manfaat menghadiri majelis ilmu disebutkan oleh Rasul dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, dalam hadis Sunan At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Qalu, berkata mereka para sahabat, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikri. Maka Rasul menjawab, halaqah-halaqah dzikir. Dalam syarah hadis ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, ini salah satu kitab syarah penjelasan Sunan At-Tirmidzi yang paling lengkap, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kata beliau, wal muradu bi hilaqudz dzikri majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan halaqah-halaqah dzikir dalam hadis ini adalah majelis-majelis ilmu. Jadi kata-kata halaqah dzikir itu bukan zikir-zikir yang berjamaah. Karena terjadi di masa sahabat, di masa Abu Musa Al-Asy'ari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Ketika beliau pergi ke Kufah, beliau menyaksikan ada masjid di Kufah itu, orang-orang membuat halaqah zikir, namun bukan halaqah ilmu. Bagaimana halaqah zikirnya? Ada satu orang pemimpin, kemudian memimpin zikir berjamaah. Satu orang berkata kepada pengikutnya atau makmumnya lah gitu kan, dia mengatakan, kabbiru mi'atan, takbirlah 100 kali. Kemudian yang lainnya Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, mengikutinya dengan satu suara, dipandu. Ada yang memandunya. Maka tatkala sahabat Abu Musa Al-Asy'ari menyaksikan itu, tercengang beliau, subhanallah, ibadah apa ini gitu? Saya telah lama
berinteraksi, hidup bersama Rasulullah, tidak pernah menyaksikan ibadah yang seperti itu. Kemudian dia ingin mengingkarinya, namun beliau masih ingat ada sahabat yang lebih alim daripada beliau, yaitu Ibnu Mas'ud di kota Madinah. Berangkatlah beliau keesokan harinya ke kota Madinah. Kemudian beliau berkata, "Ya Aba Abdurrahman," kata beliau, "wahai Abu Abdurrahman," ini nama kunyahnya Imam Ibnu Mas'ud, "aku telah menyaksikan di Kufah suatu hal yang tidak pernah kita lakukan bersama Rasulullah, suatu bentuk peribadahan baru. Dan aku tidak mau langsung mengingkarinya karena aku mengetahui bahwasanya engkau masih ada di kota Madinah yang lebih berilmu," kan seperti itu. Akhirnya apa? Berangkatlah Abu Musa al-Asy'ari dengan siapa, Pak? Dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud menuju masjid itu. Maka kata Ibnu Mas'ud, "Wahai kaum, ya kaum, madza taf'alun?" Apa yang kalian lakukan? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata ya min qalil. Rasulullah itu baru saja meninggal. Kemudian perkakas rumahnya belum hancur, baju-bajunya belum lapuk. Ataukah apakah kalian merasa kalian lebih mendapatkan hidayah daripada Rasulullah SAW? Au antum ahda min Rasulillah sabilan, dan seperti itu. Maka orang Kufah ini menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairan." Maksud tujuan kami baik, kami hanya berzikir berjamaah saja. Tidak ada yang kami inginkan, yang kami kecuali kebaikan. Dijawab oleh beliau, "Kam min muridil khair lam yusibu." Betapa banyak orang yang niatnya saja baik, namun dia tidak mendapatkan pahala kalau hanya tok bersandarkan kepada niat. Karena ibadah itu tidak hanya berdasarkan niat, namun harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada dalam istilah Islam itu majelis zikir itu adalah majelis zikir berjemaah, enggak ada. Jadi kalau majelis zikir dikatakan dalam hadis ya, maka maknanya adalah apa, Pak? Majelis ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri tadi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi yang merupakan syarah dari Sunan At-Tirmidzi yang paling lengkap. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan khatimah dari penulis Al-Imam Al-Muzani. Maka setelah kita selesai membaca khatimahnya, maka berakhir pula pembahasan kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada kitab atau kutaib ini, Pak ya, ini buku kecil ya. Bukan kitab yang tebal, ini kutaib ya, buku kecil. Atau risalah saghirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa ra'ah. Jadi penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena beliau adalah salah seorang ulama yang banyak menulis buku yang menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan. Artinya dalam masalah akidah beliau sangat concern ya, sangat perhatian dalam masalah akidah, karena memang akidah ini, Pak, adalah konsep ataupun materi setiap dakwahnya para nabi dan rasul. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, aku telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Semuanya sepakat memulai dakwahnya dengan an ya'budullah, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menyuruh kaumnya untuk menjauhi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Jadi penulisnya adalah Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kemudian buku ini judulnya adalah Syarhul Qawaidul Arba', penjelasan 4 kaidah
yang menjelaskan tauhid dan syirik. Nah, jadi 4 kaidah-kaidah itu apa sih? Ya, kaidah itu Pak diambil dari bahasa Arab yaitu qaidah. Ya, qaidah itu adalah kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita rumus, Pak. Ya, rumus dalam memahami permasalahan tauhid dan syirik. Sehingga kalau kita memahami kaidah ini, Pak, apa yang kita dapati dalam kehidupan kita yang berbau dengan kesyirikan, kita sudah punya dasar. Gitu. Karena kaidah itu secara bahasa nanti akan kita bahas ya. Namun secara bahasa kaidah itu adalah ma yubna alaihi khairuhu. Segala yang dibangun ya di atasnya selainnya. Artinya dia fondasi gitu. Karena fondasi ini dia dibangun di atasnya selainnya, tiang kalau kita umpamakan dengan rumah. Jadi fondasi rumah atau asasul bait, ya fondasi rumah dibangun di atasnya tiang, didirikan ditancapkan di atasnya tiang, kemudian dinding rumah serta atap. Dan segala ondardir rumah-rumah itu, segala ondardir rumah itu dibangun di atas apa? Fondasi. Maka kaidah yang 4 yang akan kita bahas ini merupakan dasar ya, fondasi untuk memahami masalah tauhid dan kesyirikan. Nanti akan kita bahas ya, akan kita jelaskan sebagaimana yang dijelaskan nanti oleh Syekh. Pensyarah kitab ini adalah mufti Arab Saudi yang baru diangkat menggantikan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang telah wafat, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala warah. Di beliau doktor dan sudah profesor juga ya di bidang fikih. Namun beliau juga pakar di bidang akidah. Dan beliau sekarang tinggal di Riyadh. Jadi ada 3 jabatan yang diberikan diamanahkan kepada beliau, di antaranya mufti umum, al-mufti al-am ya. Terkhusus bagi Arab Saudi, namun secara umum beliau adalah muftinya kaum muslimin. Jadi mufti kita juga gitu ya. Karena Islam itu Pak tidak dibatasi oleh teritorial ya, tidak dibatasi oleh negara tertentu. Jadi Islam ini Pak, dia mencakup seluruh negara, seluruh bangsa. Maka tidak ada yang istilahnya Islam Saudi, tidak ada. Islam Arab, Islam Nusantara, tidak ada. Islam itu satu. Ya kan? Agama yang satu. Agama yang diturunkan kepada Rasulullah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya ya kan, dengan agama yang benar, itu Islam, untuk mengalahkan agama-agama musyrik yang ada. Ya, baik itu musyrik dari Hindu, Buddha ya kan, atau musyrik dari ahlul kitab. Karena ahlul kitab ini musyrik juga. Ahlul kitab yang kafir gitu Pak, yang mempersekutukan Allah. Orang Nasrani, wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani, ahlul kitab dari golongan Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Kemudian juga mereka meyakini Isa itu bahkan wujud dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Karena Tuhan itu punya firman katanya. Kalau kita memahami firman Allah itu sifat Allah, kalamullah, yang tidak bisa menyerupai makhluk. Nah, kalau orang Nasrani, firman itu bisa menjadi manusia. Maka itulah ya yang Yesus Christ itu ya. Firman yang sudah menjadi manusia katanya. Jadi Yesus itu sebenarnya siapa? Ya Tuhan katanya. Jadi yang disalib di kayu salib itu siapa? Kalau dalam akidah kita bukan Nabi Isa ya. Itu adalah Yudas, ya kan? Yang membelot dari ajaran Nabi Isa. Nah, itu yang disalib. Nah, kalau orang Nasrani memang Tuhan mereka yang dibunuh gitu kan. Karena kata mereka mereka rela mengorbankan nyawanya demi siapa? Demi menebus dosa warisan. Karena menurut ajaran Kristen Pak, kita ini berdosa. Karena kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa dahulu ketika tidak mengindahkan warning dari Allah untuk tidak mendekati pohon gitu ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah gitu kan.
dengan kalian berdua dekati pohon itu. Nah, kemudian diasuh oleh setan, karena setan tahu kalau seandainya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, pasti akan dilaknatkan gitu ya, pasti akan dikeluarkan dari surga. Karena setan pingin, maaf iblis ya, pingin dia dewe, ya kan, yang tinggal di surga. Namun ternyata setan duluan diponis oleh Allah, karena setan membangkang ketika Allah telah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Setan tidak mau sujud, jadi duluan setan apa? Dilaknat oleh Allah. Namun setan iri, dengki. Dia tidak mau dia sendiri yang keluar dari surga iblis itu, Pak. Sehingga dia melakukan tipu daya bagaimana Adam dan Hawa juga Allah keluarkan. Nah, digodalah untuk mendekati pohon. Jadi apa nama pohonnya? Ya bukan pohon khuldi. Karena khuldi itu kan asal katanya dari khalada, artinya kekal. Itu penamaan dari iblis itu. Syajaratul khuldi itu penamaan dari iblis. Pohon kekal. Kalau engkau makan pohon itu, wahai Adam, engkau akan kekal selama-lamanya dan tidak akan dikeluarkan dari surga itu. Ini jangan kita namakan itu, Pak. Karena ada juga sebagian orang ya, apa nama pohon yang dimakan buahnya oleh Nabi Adam ketika di surga, ketika dilarang oleh Allah itu, itu pohon khuldi. Itu nama pohon versi iblis itu. Bukan itu, ya kan? Ya pohon aja. Ketika tidak ada dalil yang menyebutkan nama tertentu, tetap kita katakan syajaroh saja. Pohon saja. Karena kalau kita katakan pohon khuldi, berarti kita terpedaya dengan iblis juga, gitu ya. Karena yang menamai pohon itu dengan pohon khuldi adalah iblis. Dan iblis menipu, Pak. Ya, ingin ya menyesatkan Nabi Adam dan istrinya alaihimassalam. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi sudah kita tahu bahwa judul kitab ini, kemudian penulisnya juga, dan pensyarah kitab ini juga. Baik, sekarang kita masuk kepada muqaddimah dari penulis, yakni dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i salasa unwanus sa'adah. Yang artinya beliau penulis memulai kutaib atau buku kecil beliau ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Itu mana Ar-Rahman. Ar-Rahman itu, Pak, maknanya Dzul rahmatil wasiyah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Yang mana rahmat Allah sebagai Ar-Rahman meliputi hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang kafir. Namun rahmat untuk hamba-hambanya di dunia ini, Pak, hanya satu rahmat saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Sementara untuk hamba-hambanya yang beriman di akhirat, Allah berikan 99 rahmat, kan gitu. Nah. Kemudian Ar-Rahim adalah Dzur rahmatil wasilah. Zat yang memiliki rahmat yang sampai hanya kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa di akhirat. Dan rahmat Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim ya, 99 rahmat. Jadi kita bisa hidup senang di dunia ini, atau orang kafir bisa menikmati kekayaannya, itu cuma satu rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia. Nah, dengan rahmat itu, Pak, jadilah Elon Musk ya, manusia terkaya. Mudah-mudahan masuk Islam, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mendoakan hidayah bagi orang kafir, boleh. Sebagaimana Nabi mendoakan hidayah bagi penduduk Taif ketika kafir, ketika belum mau menerima dakwahnya Rasul, ketika mereka menolak dakwahnya Rasul, bahkan menyakiti Rasul, melempari kaki Rasul dengan batu, maka boleh kita doakan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi sebahagia-bahagianya manusia di dunia ini, Pak,
para ikhwan akhwat sekalian, itu hanya menikmati satu nama Allah itu. Walaupun satu Pak, luar biasa luasnya. Apalagi surga di akhirat 99 Pak. Makanya nikmat akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik, bukan sama. Ada orang sekarang kita itu harus seimbang, mana bisa? Harus lebih kepada akhirat kita, itu yang orang yang akan sukses beruntung itu. Kita itu di dunia ini harus seimbang, harus sama akhirat dan dunia, mana bisa sama Pak? Ya. Akhirat selamanya, dunia sementara. Apakah bisa disamakan sesuatu yang selamanya dengan sesuatu yang sementara? Nah, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan lebih, bukan sama. Nah, akhir itu lebih baik dan daripada permulaan dunia ini. Dalam surah Sabihis ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, betul Pak. Dunia ini fana itu artinya akan sirna. Ketika datang ya hari kiamat, hancur sehancur-hancurnya dunia ini. Begitu Pak, kita sering baca surah Al-Qiyamah atau ya surah Al-Qari'ah, itu menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan nanti dunia ini sehancur-hancurnya. Bahkan gunung itu Pak bagaikan kapas yang diterbangkan. Ketika datangnya hari kiamat yang dahsyat itu, yang dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kiamat itu ada dua, ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil, setiap orang yang mati itu sudah datang kiamatnya. Artinya dia sudah tidak tinggal lagi di alam dunia yang fana ini. Maka untuk apa kita ya terlalu memikirkan dunia? Kan orang sekarang kan yang dipikirnya masa depan Pak ya. Oh, kalau seandainya saya nggak jadi PNS, bagaimana masa depan saya? Ada juga Pak. Kalau PNS kan enak, ya kan? Subhanallah. Di mana Bapak tahu dengan Bapak menjadi PNS itu bagus masa depan Bapak? Ya kan? Masa depan kita bukan di dunia Pak. Masa depan kita ketika Allah selamatkan kita dari neraka, Allah masukkan ke surga, itulah masa depan kita. Jadi dunia ini bukan masa depan. Dunia ini tempat beramal. Ya bukan tempat untuk apa? Mencari masa depan, tidak ada dekati. Karena akan Allah hancurkan di dunia ini. Karena kita akan mati. Kecuali kita hidup di dunia selamanya, baru kita akan katakan, oh masa depan saya tidak ada. Masa depan kita akhirat. Di dunia ini kita disuruh Allah beramal, itu saja. Ya kan? Bagaimana kita memperbanyak amal supaya kita mati membawa amal soleh. Tapi Islam juga tidak mengharamkan harta. Boleh kita punya harta, tak apa-apa. Namun jadilah harta itu di tangan kita, jangan letakkan di hati kita. Karena ibadah itu juga butuh harta, ya kan? Bapak mau umroh, butuh duit ya Pak? Ya, mungkin lah minta sama kawan terus. Kawan-kawan tuh ngasih bonus kali 2 kali ya Pak. Tapi nak setiap Ramadan Pak, saya pengen umroh Pak, gak kawan. Nah, kan kemana lah harga diri kita. Coba ngumpul dewe, ya kan, nabung dewe, bekerja kita. Jadi kerjanya kita itu ibadah kalau kita niatkan untuk akhirat. Kita nabung ya, untuk apa nabung ini? Supaya setiap pagi saya bisa infak walaupun 1.000 rupiah. Itu Pak. Untuk apa saya nabung ini? Bisa saya mengirim orang tua walaupun sekali sebulan. Kita kirimkan orang tua kita duit. Jangan waktu kecil, mega dikit-dikit nampak jajan, ya jajan, nangis-nangis kita. Ini kita laku, ya kan? Bahkan sudah dewasa orang tua kita, sudah tua, tidak pernah kita tawarkan untuk beli jajan untuk orang tua gitu. Ada juga orang yang seperti itu Pak ya, tidak pernah dikirim-kirimnya orang tuanya. Subhanallah, ya kan? Padahal waktu kecil Pak, ada anak yang nakal itu Pak, marah-marah dia sama orang tuanya, kan nampak jajan nangis, dia minta ampun Pak. Sebenarnya lihat anak yang nakal Pak, tidak pergi-pergi dia, nengok jajan itu, nengok mainan, ya kan? Tidak pengen di mainan. Akhirnya Pak, ya dengan berat hati orang tuanya diberikan dia, karena ada Pak anaknya ngamuk-ngamuk gitu kan. Itu kan tidak tahu Pak, mungkin ada yang nakal waktu kecil ya kan. Nah, waktu kecil Pak, apa yang kita kendak diberikan sama orang tua itu. Kini orang tua kita sudah tua, tidak pernah tertawarkan, ya ayo
jajan yuk, ayo makan bareng ini ya gitu. Ini hadirin yang Allah berikan. Itu contoh. Atau ibu kita traktir ibu kita, kan pingin juga ya sekali-kali ibu kita itu kita kasih jajan ya kan, kita traktir, ajak makan bareng ya kan. Ini hadirin ya, itu ibadah Pak. Boleh jadi itu nanti yang menjadi sebab diampunkan dosa kita. Bukankah memberikan minum kepada seekor anjing saja disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang sering kita dengar hadisnya Pak, Allah terima taubatnya seorang pezina dan Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, Islam tidak mengharamkan harta anda. Abu Bakar saudagar kaya, namun Islam merubah mindset gitu ya. Bosnya hidup kita ini di dunia untuk beramal. Kalau ada harta, gunakan untuk beramal. Kalau punya tenaga yang sehat, badan yang sehat, lebih maksimal, lebih bagus kita beribadah. Maka Islam mengajarkan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Islam mengajarkan kita bahwasanya tujuan kita Allah ciptakan ini untuk beribadah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik ya. Kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman itu zat yang memiliki rahmat yang luas, yang mencakup hamba-hamba yang beriman, termasuk hamba-hamba Allah yang kafir. Dan Ar-Rahim itu Pak, ya zat yang memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Kalau di akhirat Pak, orang kafir tidak diberi rahmat lagi oleh Allah, maka mereka dilaknat. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Wa la'natullahi 'alal kafir. Laknat Allah terhadap orang kafir kalau seandainya dia mati dalam kekafirannya dan dia tidak masuk Islam dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian dalam muqaddimah ini Syekh berkata, penulis kitab berkata, As'alullah al-karimah, aku memohon kepada Allah zat yang maha mulia. Al-karim artinya mulia. Jadi di antara sifat Allah itu al-karim, dzul karamah, zat yang memiliki kemuliaan itu Allah. Rabbal arsyil azim, Rabb yang membuat, yang menciptakan, yang mengatur arasy yang agung. Nah, jadi arasy itu apakah makhluk? Iya makhluk. Ada pula orang yang ragu gitu, arasy itu makhluk atau tidak? Tidak, arasy itu makhluk ya, karena dia ciptaan Allah. Dia bukan sifat Allah, makhluk. Ya. Terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Pak ba'inun an khalqihi. Allah itu terpisah, ini keyakinan akidah Ahlussunnah. Allah itu terpisah dengan makhluknya, Allah tidak nyatu. Jadi artinya Allah beristiwa di atas arasy itu, Allah itu di atas, tidak di dalam. Karena kalau dikatakan di dalam Pak, berarti Allah ini diliputi oleh makhluk dan ini batin. Ini akidahnya wahdatul wujud. Nah, wujud Allah menyatu dengan wujud makhluk. Makhluk juga wujud, ada. Wujud itu artinya ada, eksis. Allah juga punya sifat wujud. Namun wujudnya Allah berbeda dan tidak menyatu dengan makhluk. Orang sufi Pak, mereka ini sufi yang ekstrem ya. Ya sufi yang punya i'tiqad syirik ya. Mereka meyakini kalau seandainya sudah mencapai suatu makom tertentu ya, dalam amalan, dalam spiritual mereka meyakini wujud mereka nyatu dengan wujud Allah. Sehingga mereka tidak sholat lagi Pak. Ditanya mereka, kenapa Pak tidak sholat lagi? Sufinya orang Minang Pak. Dijawabnya, untuk awak sholat lagi, awak kolah jadi Tuhan Allah. Dia tuh jadi Allah gitu. Karena dia sudah nyatu dengan Allah. Iya betul Pak. Karena kami pernah dulu berdialog ya dengan orang sufi seperti itu, ahli tasawuf seperti itu. Maka mereka tidak sholat lagi, tidak berpuasa lagi, karena mereka sudah bebas syariat katanya. Karena yang buat syariat itu kan kami kan. Kami sama dengan Allah. Allah kan tidak sholat, kami ini Allah katanya. Nauzubillah ya Allah. Lah sama dengan Fir'aun. Lagu menjadi Allah. Ya kan? Itu kufur Pak ya. Nah, keyakinan seperti itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia ngaku menjadi Allah, nauzubillah. Ya.
Jangankan ngaku jadi Allah, Pak, ngaku jadi nabi terakhir saja batal juga Islam seseorang itu. Karena ini termasuk pembatal keislaman. Barang siapa yang mengaku menjadi nabi baru, sementara Rasulullah dan Allah ya kan telah mengatakan nabi itu khatamun nabiyyin, penutup seluruh para nabi dan rasul, itu Nabi Muhammad. Kemudian dalam Sahih Muslim Rasulullah juga telah menegaskan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Tiba-tiba ada orang yang meyakini ada kok. Sebagaimana sekte Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah Pak mengaku bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad yang mereka agungkan itu sebagai nabi ke-26. Na'udzubillah. Dan mereka punya kitab selain Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada nabi mereka itu Ahmad itu ya, namanya Tazkirah. Dan ini berkembang di Lahore. Di mana Lahore Pak? Pakistan. Dan matinya Mirza Ghulam Ahmad ini Pak mati dalam keadaan terkena penyakit menular, penyakit kusta yang tidak tersembuhkan. Karena sebelum mati Pak, dia bermubahalah. Mubahalah ini Pak, kalau debat tidak bisa lagi. Udah kalau seandainya ya engkau dalam kebatilan wahai Mirza Ghulam Ahmad, engkau akan dilaknat oleh Allah dan mati dalam keadaan terhina. Nah, dengan salah seorang ulama sunnah di Pakistan itu Pak. Dan ulama sunnah itu sehatlah gitu ya, tidak sakit apapun, bahkan meninggal dalam keadaan baik. Dan Mirza Ghulam Ahmad itu bisa Bapak baca dia meninggal, kemudian Allah beri azab, ya kan, mati dan dalam penyakit kusta. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, karena memang dia menyebarkan paham sesat. Ada nabi setelah Nabi Muhammad itu, padahal tidak ada lagi Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka hati-hati Pak ya dengan nama sektenya Ahmadiyah. Jadi nggak ada lagi ya yang ngaku menjadi nabi murtad. Na'udzubillah. Apalagi ngaku menjadi Allah, ini lebih lagi murtad ya Pak ya. Na'udzubillah. Itu namanya murtad murakkab, murtad kuadrat gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi beliau mengawali mukaddimah ini dengan doa Pak. Kata beliau, aku meminta kepada Allah yang mulia, yang telah menciptakan arasy yang agung. Jadi arasy Allah itu agung Pak ya, dan Allah di atasnya. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya Allah menjadi wali engkau. Jadi wali itu Pak di antara maknanya supaya Allah menolongmu. Jadi di antara makna yatawallaka yansuruka, yang menolongmu. Kemudian yang memberikan perlindungan kepadamu, ya wa yahmika kan gitu. Wa ya'tasim wa ya'simuka, dan yang melindungimu kan itu makna ayat tawallaka, dan yang memimpinmu. Kenapa wali juga maknanya pemimpin. Jadi beliau memohon, ya berdoa kepada Allah untuk pembacanya supaya pembaca itu ditolong, dipimpin, dibimbing oleh Allah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, ini dibayar di antara kelembutan akhlaknya penulis ini. Beliau banyak sekali Pak dalam tulisan beliau mengawali tulisannya dengan mendoakan orang yang mempelajari bukunya. Subhanallah. Hendaknya kita seperti itu juga Pak ya. Jadi kita harus banyak-banyak mendoakan kaum muslimin kan. Wa yaj'alaka, dan supaya Allah menjadikan engkau mubarakan, diberkahi, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Jadi beliau juga mendoakan keberkahan. Berkah itu akan kita bahas sebentar ya. Namun kita singgung aja secara ringkas. Berkah itu artinya Pak, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu berkah. Namun baik dalam sisi apa? Dalam sisi agama. Ada orang ya kan tak sholat dia ya, tapi Pak Ustaz badannya sehat-sehat lah ya, tidak ada pernah rumah sakit karena dia rajin nge-gym dia. Iya. Dia tidak sholat, rezekinya lancar juga, berkah kan, tidak sholat kan. Bukan itu yang berkah Pak. Berkah itu baik menurut timbangan agama, itu bukan berkah, itu istidraj. Istidraj itu artinya dia tertipu dengan kesehatannya, sementara dia ya terus berbuat maksiat kepada Allah. Tidak sholat itu maksiat Pak. Karena maksiat itu tidak hanya melakukan, meninggalkan juga.
Karena maksud itu Pak meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Itu maksudnya. Nah, ini hadirin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk atau belum? Iya, 2 menit lagi ya, Masya Allah. Jadi beliau mendoakan keberkahan. Jadi yang namanya berkah itu bertambahnya kebaikan kita. Harta yang berkah Pak, harta yang didapat dengan sumber yang halal dan dikeluarkan untuk yang halal, itu berkah. Tempat pekerjaan kita, kerja kita halal. Kemudian ketika kita belanjakan harta kita untuk menafkahi istri itu halal, bahkan wajib hukumnya. Mengirim orang tua kita, ya kan, kalau kita punya uang lebih lagi membantu teman-teman kita yang kesusahan, itu berkah harta kita itu. Tapi kalau soalnya harta kita banyak, orang tua tidak pernah kita kasih, dengan istri pelitnya minta ampun. Tapi kalau pencitraan nomor 1 ya, traktir kawan, mentraktir kawan, supaya apa Pak? Supaya dibilang ini memang Masya Allah ini orang, ya kan? Kalau ikhwan kita yang A ini, kalau ngajak makan ini, aduh, tidak tanggung-tanggung, ya kan? Rupanya niatnya Pak untuk apa? Untuk dipuji. Ya, ini hilang aja Pak pahala kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Maka di sini Pak pentingnya kita mempelajari akidah ini. Ikhlas itu penting sekali Pak. Apa itu ikhlas? Melakukan ibadah karena Allah. Jadi ikhlas definisinya beda aja. Melakukan ibadah karena Allah. Udah. Tapi kalau seandainya masih ada unsur dunia Pak, kita lawan itu. Misalkan ya, dia seorang ustaz, dia nak mengisi pengajian, terbayang dulu ya kaget. Habis pengajian saya dapat ini, aduh astagfirullahaladzim, aku dunia ya. Ya kan? Harus dilawan itu Pak. Yang kita ingat apa? Ingat hadis Nabi Pak ya. Itu pentingnya ilmu Pak. Kalau tidak ada ilmu, tidak tahu kita hadis itu begitu. La an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min amrin nama. Ingat hadis itu. Ya Allah, kalau seandainya ada orang yang tersentuh dengan dakwah yang aku sampaikan, bersemangat dia beribadah, mau dia tobat, ya kan? Nah, maka kalau Allah berikan hidayah melalui ucapan kita Pak, melalui nasihat kita atau melalui akhlak kita, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu ya adalah benda atau barang yang paling berharga di masa Nabi. Nah, kalau kita kiaskan atau kita analogikan dengan zaman kita sekarang, ya lebih baik daripada mobil yang mahal itu Pak ya. Sport car itu ya, Lamborghini, Ferrari, apa lagi Pak? Iya, Ducati, ya kan, macam-macam lagi. Nah, itu lebih baik, ya kan, lebih baik daripada dunia itu, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini Pak ya. Jadi kalau ada memang niat seperti itu, langsung kita skip gitu ya, kita lawan. Memang syaitan, setiap kita ini ada setannya Pak, ada jin qarin yang kafir. Hanya jin qarin Nabi Muhammad aja yang tidak menggoda beliau gitu ya. Tapi kalau setiap kita itu pasti ada jin yang selalu Pak ya, ingin menyesatkan kita, ingin membuat kita tidak ikhlas, ya kan? Di tempat itu amplopnya tipis, sudahlah nggak datang aja kita. Ini bahaya itu Pak ya. Niatnya itu bisa hancur amalannya. Maka kita skip, kita lawan. Ya Allah, untuk apa dunia yang sementara itu? Ya Allah, kan gitu kan. Ada yang lebih besar, ya Allah, aku melakukannya lillah, kan itu. Dalam hati kita Pak ya. Nanti kita lawan, kita luruskan niat kita. Dan ibadah-ibadah yang lainnya juga Pak. Contoh kita ingin berangkat ke masjid, nah, ada orang Pak ya, ketika berangkat ke masjid itu pasti dia digoda oleh setannya itu Pak. Iya kan? Nah, kamu ini memang ya orang yang soleh ini kan. Kamu yang pertama kali ke masjid, mana orang lain lalai semua kan? Akhirnya timbul bangganya. Yo pula ada orang ini kan. Sholat, habis telat. Ya, saya ini yang hebat. Nah, kalau itu Pak, kita lawan itu. Pasti itu Pak, orang soleh itu akan ada ujiannya juga. Kalau ada yang seperti itu Pak, kita lawan itu. Ya kan, makanya Nabi itu mengatakan apa Pak? Afdalus sholati ya fil buyut. Salat yang paling utama itu di rumah. Illal maktubah, kecuali salat wajib aja. Makanya Nabi jarang. Salat sunat Nabi cuma tahiyatul masjid, ya kan? Bahkan tahiyatul masjid itu sahabat yang melakukan, Nabi jarang juga gitu ya.
Untuk apa nih Pak? Untuk menjaga keikhlasan. Nah, jadi Nabi Pak menganjurkan kita untuk ini kalau rumahnya dekat masjid ya kan, sholat di rumah itu lebih afdal. Artinya lebih besar pahalanya dan juga lebih apa? Menyelamatkan hati kita, ya kan? Hanya diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat dulu itu Pak luar biasa. Ya, Umar bin Khattab itu sampai hitam nih Pak ya, bekas tangisan. Ya kan? Matanya, tapi menangisnya tidak di depan orang gitu ya. Ketika beliau menangis datang sahabat yang lain, langsung dihapusnya beliau pura apa hal yang lain ya kan? Beliau tidak mau menampakkan ibadahnya gitu. Terutama ibadah sunnah, utama untuk menjaga hati ini penting sekali. Karena kalau seandainya kita dalam ibadah kita nangis ya supaya dapat follower gitu kan, viral gitu kan, ustaz yang menangis. Akhirnya apa Pak, setiap kita ada kamera kita yang nangis kan, menjadi-jadi kan. Di bos satu ketika lupa admin buat kamera adalah nggak usah nangis, skip aja nangis lagi ya. Nggak ada kamera tuh, alhamdulillah kalau ada gitu ya. Seperti itu bisa rusak Pak. Karena riya itu Pak, seorang beribadah ya untuk mendapatkan ya pujian dari orang lain dan untuk mendapatkan like. Kalau sekarang like, ya kalau kita Pak mengupload di media supaya di like oleh orang gitu ya, supaya viral, itu fix itu ya, itu bisa merusak hati kita ya. Kan kita akan bangga dengan ibadah kita itu, masya Allah, memang soleh betulan ya, gitu ya. Nah, itu namanya ujub gitu ya, merasa kagum, merasa terkesima, wow gitu kan, dengan ibadah kita, masya Allah, anak ini memanglah rajin ya. Lihatlah orang yang di samping ini jam segini belum datang juga, ya Allah kemana ini orang? Dia kan nggak seperti anak. Itu nauzubillah kalau ada yang seperti itu Pak ya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita betul-betul Pak ya harus memperbaiki hati. Jangan kita merasa adalah hati saya yang paling ikhlas. Berarti tidak ikhlas Pak. Kalau orang yang merasa ikhlas itu belum ikhlas itu. Kalau dia merasa sudah ikhlas, ya kan? Tidak, bahkan ulama tabi'in Pak. Kalau nggak salah Sufyan As-Tsauri mengatakan, ya kan, ma syai'un kata beliau, tidak ada sesuatu asyaddu alayya an u'alijahu, ya kan, min niyati, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit bagiku yang aku perbaiki daripada niatku. Karena ikhlas itu memang teorinya gampang, namun prakteknya Pak amat sedikit orang yang betul-betul mampu untuk ikhlas. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu Pak banyak cobaannya. Ya, banyak rintangannya. Karena ikhlas itu cirinya Pak, seseorang itu beribadah betul karena Allah, tidak ya melayang ketika disanjung dan tidak tumbang ketika dihina. Ada orang Pak, kalau seandainya kita kasih pujian, semangat dia, semangat menjadi pengurus masjid. Tapi ada orang yang mengdiskreditkannya, tidak mau lagi dah, selama bapak tuh di situ sana mau lagi ya. Nah itu, ya Pak ya, ini juga dipertanyakan keikhlasan kita. Kita ini jadi pengurusnya karena orang atau karena siapa? Karena yang namanya ikhlas itu Pak, mereka orang yang istiqomah. Walaupun orang menghinanya, nggak peduli dia, karena yang dicarinya adalah wajah Allah. Nah ini memang sulit Pak. Memang kalau kita ucapkan gampang ikhlas itu. Namun nanti pas prakteknya Allah akan uji. Betul nah hambaku ini ikhlas kan. Jangan ngaku-ngaku ikhlas saja. Sempat Pak, usaha kita tidak dihargai orang gitu kan. Kalau kita langsung mencak-mencak, udahlah saya nggak mau lagi gitu. Nah, di situ kita tidak sukses dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita berpenyakitan Pak, banyak uzurnya nanti ya kan. Uzur tak ke mesin, kenapa Pak sakit gitu, tidak bisa lagi jalan gitu ya, karena diabetes Bapak itu gitu ya. Nah, karena faktornya juga Pak, karena boleh jadi kita kurang olahraga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berolahraga itu tujuannya untuk ibadah Pak. Ingat, hidup kita dunianya untuk ibadah, bukan untuk nambah-nambahin badan, ya kan?
kayak binaraga ada yang ngapain gitu. Dibuka pula auratnya kan, nampak pusat pula ya kan. Tengok itu. Subhanallah gitu ya. Ya, enggak ada dalam Islam hal yang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kedua Bapak yang beliau doakan, kalau seandainya kita ditimpa musibah, supaya kita menjadi orang yang bersabar. Ya. Ya. Sabar itu legowo Pak ya. Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga sabar dalam menerima ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar di situ artinya kita yakin ya kan bahwasanya apa yang Allah tetapkan itulah yang baik. Meninggalan kita bisa sabar. Bagaimana bentuk sabar kita? Tentu ini ada kebaikannya. Innalillahi wa inna ilaihi alladzina qalu ya kan? Alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah oleh Allah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu ya lillah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ilaihi akan menuju Allah. Raji'un kembali. Artinya kita akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang itu milik Allah. Kita sebutkan innalillahi. Jadi innalillahi itu Pak musibah secara umum. Karena ada pula ikhwan kan buat memposting orang tua saya sakit, saya tulis innalillahi. Apa usahanya kan? Belum meninggal mak saya itu Ustaz. Enggak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang meninggal Pak. Dalam ayatnya alladzina idza asabatum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dengar musibah dia. Mereka mengucapkan innalillahi. Jadi innalillahi itu bukan hanya musibah meninggal ya Pak. Meninggal kita misalkan harta kita dipaling orang, terbakar rumah kita ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan untuk orang meninggal, enggak ada pada orang. Dia kan menginformasikan tolong doakan orang tua saya gitu kan. Lagi sakit, kirim innalillahi wa inna ilaihi raji'un marah ya. Di Japri gitu kan. Orang tua saya pun meninggal enggak gitu. Itu bukan hanya untuk orang meninggal itu Pak gitu ya. Itu untuk musibah secara umum. Walaupun orang meninggal kan musibah juga. Itu cocok juga dipakai ya seperti itu. Itu boleh. Karena dalilnya Al-Qur'an itu ya. Itu surah Al-Qur'an ya dalilnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di negeri kita itu biasanya untuk orang yang sudah meninggal ya. Iya. Iya, padahal enggak Pak ya. Alladzina idza asabathum musibatu, lihat Pak dalam kaidah bahasa Arab pun musibah itu umum Pak ya, pakai tanwin, isim nakirah. Artinya musibah apapun. Dicuci duri aja kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duri saya. Lagi enak-enak makan di rumah apa mati lampu. Itu musibah juga itu. Ya kan? Innalillahi juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu gitu ya. Jadi bukan untuk orang meninggal ya Pak ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian wa idza adnaba, dan apabila dia berdosa. Karena namanya anak Adam itu tidak ada yang lepas dari dosa. Namun ada dosa kita yang Allah tutupi gitu. Kalau Allah buka dosa kita semua Pak, pasti kita nengok ke kawan itu nengok kalau ke bahasa Minangnya mencari bulu aja ke wajah tuh. Patang itu nak maksiatnya. Tapi karena Allah rahmat ya, rahman kepada kita, maha mengasihi kita ya, maha merahmati kita, Allah tutupi maksiat kita. Kalau sudah Allah tutupi jangan pula kita buka gitu ya. Ada pula orang bangga pula, saya dulu nih besar nih perut ini bir aja isinya dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah sudah tutup ya, kalau ya betul, ya kan? Itu memang betul gitu kan? Maksiat tutupi Pak. Para sahabat itu kalau ingat doanya nangis kan mereka itu ya. Bukan malahnya diceritain gitu ya. Ya kan? Saya dulu membunuh orang gitu ya. Anak-anak kecil itu baru begal. Saya dulu bunuh orang gitu. Tak berapa orang saya sebut tidak boleh kalau memang itu betul ya. Itu sama kita dengan menyebarkan aib sendiri. Sementara Allah sudah apa? Sudah menutupinya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi tatkala kita berdosa, cepat-cepat mengampuni, itu tanda orang yang akan mendapat kebahagiaan itu. Ya kan? Karena yang namanya anak Adam pasti banyak dosa. Minimal
dosa kecil yang dilakukan. Nah, kadang-kadang kita ngomong rupanya dia enak lihat, dia enak omongannya Pak ya, karena asik ngobrol ya kan, rupanya bohong isinya gitu ya. Ada yang bohong-bohongnya kan gitu. Nah, maka kita istighfar dan mohon ampun kepada Allah dari seluruh dosa yang kita lakukan. Fa inna haula, kalau seandainya kita amalkan yang tiga itu, maka yang tiga itu adalah unwan sa'adah. Unwan itu bisa kita ambil kunci ya. Bisa juga kita artikan ya, inti daripada kebahagiaan itu, unwan sa'adah. Nah, ini hadirin yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia Pak, amalkan doa yang beliau doakan kepada kita yang membaca kitab ini. Apabila diberikan musibah sabar, ya kan, apabila diberikan rezeki bersyukur, dan apabila kita bermaksiat, ya, maka cepat-cepat kita bertobat, ya. Ya. Maka orang yang dicintai oleh Allah itu Pak, orang dia bermaksiat, namun dia bertobat daripada maksiatnya. Ya. Makanya Allah itu punya nama At-Tawwab. Ya, yang maha penerima taubat itu artinya At-Tawwab. Karena Allah tahu hamba itu bakal banyak dosanya kata Allah. Makanya dalam hadis qudsi Pak ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Apa kata Allah? Ya ibadi, ya innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat maksiat siang dan malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku. Niscaya akan aku ampun dosa kalian. Jadi memang luar biasa Allah ya. Allah senantiasa membuka pintu tobat. Betapapun banyak dosa kafir, ya, dosa syirik sekalipun, kalau bertobat Allah akan ampuni. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak istiqomah dalam bertobat. Ya. Ini hadirin yang Allah bilang. Bahkan ada yang nunda-nunda tobat, kegilah tobat ya kan. Sekarang saya hantam bila riba dulu. Ya kan? Di mana dia tahu dia akan hidup, ya kan, beberapa lama lagi. Kagilah besok lah gitu. Di mana dia, bagaimana dia bisa memastikan dia besok masih hidup kan gitu. Ya kan? Nah, maka orang yang betul-betul dicintai oleh Allah itu Pak, orang yang bersegera. Wasani'u, dan bersegera pada Allah. Bersegera itu langsung artinya Pak. Tidak ada tunda, langsung kita tobat gitu kan. Kalau tadinya kita riba, langsung tinggalkan riba itu, tobat, kita istighfar. Kagetlah, ya kan? Kagetlah saya reset gitu. Alhamdulillah. Besok lah, ya kan? Ketika nyebut besok itu baru aja mati dia. Alhamdulillah. Su'ul khatimah, belum sempat dia tobat. Makanya kalau yang namanya tobat itu Pak, bersegera gitu. Allah mengatakan wasari'u, dan bersegeralah kalian langsung gitu kan. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah. Artinya beristighfar, bertobat itu segera. Wa jannatin, dan dalam mendapatkan surga Allah, ya arduhas samawati wal ardi, yang luasnya seluruh langit dan bumi, muiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi yang namanya tobat itu Pak, segera. Jadi kalau kita nampak saudara kita maksiat Pak, segera kita suruh. Nah, dan kita cuma hanya bisa menyuruh dan membimbing, mengarahkan, ya. Dan bisa pula kita main tangan gitu. Tobat atau pada kebenci ada pun juga ya. Karena itu hanya wewenang pemerintah. Kalau mengubah kemungkaran dengan tangan itu ya, kita hanya dengan lisan lah minimal ya. Kita menasihatinya. Tapi kalau dia tidak mau ya, karena banyak juga ujian kita ya, ada saudara kita tidak sholat, ada juga ya. Lalu buih kita sholat bang gitu kan, tidak mau juga dia gitu kan. Tapi setiap kita ketemu dia waktu sholat, kita ajak terus gitu, ingatkan terus dalam dalilnya, bahaya bakal Allah seperti kata Nabi gitu ya. Iya, maka abang akan masuk neraka wail, karena wailun lil musallin itu, wail itu artinya Pak di antara nama lembah di neraka jahanam. Makanya ada juga yang diterjemahkan dengan neraka wailah bagi orang yang sholat. Bagi orang sholat aja neraka, orang yang sebagaimana yang lalai kan gitu. Apalagi yang tak sholat gitu. Nah, maka orang yang tak sholat itu nerakanya apa Bang? Sahor.
mereka akan memasuki neraka sakor ya, di antara neraka yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat di dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya, wallahu taala alam bisawab. Dengan waktu banyak untuk syarahnya mungkin akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Ini muqaddimah dari pembahasan beliau dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum